bucin cowok sama cewek beda. Oke, kalau dari cowok? Kadang gue suka nangis sama cewek gue. Halo guys, balik lagi bersama gue di Hikuyo Podcast tentunya. Nah, kemarin gue sempat libur atau cuti beberapa episode. Sekarang gue hadir kembali karena tentunya gimana ya, Kuyo hampa tanpa gue. Jadi gue nggak sendiri nih, gue ditemenin sama Kak Feby lagi. Gimana Kak Feby? Gak apa-apa, Gam. Oke. Gam. Terus kita mau bahas tentang apa? Kira-kira nih yang enak. Lagi seru-serunya istilah bucin. Jadi lo tahu bucin ya sih? Bucin tuh budak cinta. Pengertiannya berarti Sangat lekat dan sangat tebel ya. Rasa memiliki, rasa mencintai ya kan? Tapi gue mau tanya sama lo. Apa? Lo pernah bucin gak sih? Gue harus mengakui kalau gue adalah tipe yang bucin. Lu tipe bucin ya ternyata. Iya, Ya. dan gue bahagia gitu. Bahagia lu. Bahagia. Oh, lu bucin tapi lu bahagia ya? Bahagia. Ah, iya, gue setuju kalau ini. Nih kalau misalnya Kenapa? lo lagi ada di kelompok orang yang tahu lu tiba-tiba mereka tahu nih lu punya pacar dan lo sangat-sangat mencintai dan mengutamakan pacar lo, pasti lo akan menjadi bully-bullyan. Lu bucin gitu. Itu sih yang menurut gue Iya, akan memalukannya gitu. karena apa ya? Emang menurut teman, bucin itu melupakan satu teman, keluarga, terus waktu. Itu efek bucin gitu. Makanya wajar kalau ada perkataan itu dari seorang teman atau teman tongkrongan. Wajar aja menurut gue. Tapi lo pernah dikatain, bucin banget sih lo gitu? Pasti pernah. Oh. Bucin lu gitu. Oke. Feb, kita bicara bucin nih. Gue mau tanya sama lo. Kapan pertama lo main cinta-cintaan? Kalau cinta-cintaan tuh kalau bisa dibilang tuh banyak orang bilang cinta monyet ya. Kalau cinta monyet tuh gue mulai merasakan itu saat SD. Kebayang gak sih lo betapa centilnya gue? Iya, gue udah kebayang. Pasti Suka sama kakak kelas ya kan, dan kakak kelas gue tuh SMP. Tapi lu bangga kan jadi cabe-cabean pas di SD itu? Waktu zaman itu nggak ada istilah Nggak cabe-cabean ada ya, Bo. Mungkin bocah-bocahan kali. Nah, gimana ceritanya? Lu kok bisa main cinta-cintaan pas zamannya SD? Ya karena gue ngerasa ada yang ganteng aja pada saat itu. Jadi gitu. wajar, hal wajar ya. Tapi beneran cinta nggak, maksudnya sampai lu beneran pacaran apa enggak? Oh enggak, karena kita kan cuma suka-sukaan aja. Suka-sukaan. Nah, Kayak gitu. gitu. Kalau pacaran sendiri sih gue mulai dari SMP ya. Kalau lu sendiri? Gua pacaran dari umur berapa ya? SMP. SMP. Tapi kalau mulai suka Kelas 3 SMP tuh. cewek SD juga nggak kayak gue? Wajar kalau suka Wajar, wajar, ya. tapi SMP tuh gue mulai pacaran gue. Dan itu mulai dalam loh. Kalau SMP tuh rasanya tuh udah mulai dalam, udah mulai dulu gitu kan. Dan ternyata mulai populernya emang baru sekarang aja sebutan iya. itu. Makanya jadi meledak. Oke, Feb. Gue mau tanya sama lu. Oke, dia tadi emang lu nanya mulu ya? Iya, makanya aku pengen interogasi dulu. Oke. Selama lu main cinta-cintaan, hal terbucin apa yang pernah lu lakuin semasa lu menjalani cinta-cintaan itu? Sejauh umur gue yang sekarang adalah hal yang paling bucin yang gue lakukan adalah ketika gue diselingkuhin berkali-kali dan gue tetap untuk pacaran dan gue tetap memilih buat pacaran. Tapi lu lebih milih menyakiti atau disakiti? Gue lebih milih untuk tersakiti aja. Walaupun pada akhirnya kesannya gue yang menyakiti gitu. Kesannya bodoh sebenarnya. Iya sih ya, Wak. Karena beberapa kali disakiti tapi tetap mau memaafkan. Tapi lo juga pasti kayak gitu dong. Loh, gua enggak loh. Oh enggak, Beda, apalagi? versi bucin cowok sama cewek beda. Oke, kalau dari cowok? Kadang gue suka nangis sama cewek gue. Enggak. Tapi bener dong itu lo suka nangis, bener kan? Enggak lah, gila kali gue nangis. Karena Enggak. saking sayangnya cowok sama cewek itu, kadang mereka tuh suka jadi mewek dan cengeng. Iya, gitu. gue ngerti cowok juga rapuh sebenarnya, cuman nggak terlalu diperlihatkan. Ya paling sebatas galau. Gue bucinnya itu bukan sama pacar, jadi sama orang yang lagi gue kejar.
Tapi pas udah jadi pacar lu tetap bucin? Gak jadi apa? pacar itu aneh. Jadi disitulah nilai bucin gue. Lu juara sih. Enggak, disitulah nilai Gila. bucin gue. Jadi pada saat gue ngajar dia ya kan, gue pernah teleponan dari malam sampai pagi. Gue pernah teleponan dari malam sampai. Gue pernah ngerasain namanya teleponan, terus kuota gue habis. Gue utang di satu aplikasi. Serius ini serius. Gue utang di satu aplikasi buat beli kuota. Sampai segitunya gue saking mau deketnya sama dia, saking mau kayak wah mumpung dia mau nih teleponan sama gue telepon terus nih ya kan, kuota gue habis anjir ya kan, bingung gue ya gimana, hal itu selalu gue ulang terus. Tapi berapa lama tuh jangkanya? 1 bulan, 2 bulan? Nggak lama sih ya, paling 1 bulan. Paling 1 bulan orang buat bucin deketin PDKT itu sebenarnya orang tuh lagi bucin-bucinnya ketika PDKT. Entah kenapa pas pacaran jadinya tidak terlalu gitu. Apakah memang seperti itu ya kan? Iya. Coba gue istirahat, tapi gue sibuk teleponin dia. Berarti lo bisa nih nangkapin CV lo jadi satpam. Karena udah terbiasa ya kan teman-teman sama pagi. Oh iya, Iya bener, kan, tolong nih agak bisa nih Pak. Terus apakah menurut lo itu jadi toxic? Apa ya, toxic sih bisa juga sih, karena mengganggu kesehatan sih. Iya. Sama kayak gue juga, akhirnya gue memilih untuk tetap pacaran walaupun gue diselingkuhi berkali-kali. Dan itu toxic, maksudnya toksiknya lebih ke mental. Iya. Lu nikmat disakitin ya kan, saking bucinnya gitu kan. Oke, kalau misalnya tadi tuh gue udah cerita nih tentang pengalaman gue kalau misalnya korban perasaan itu saking bucinnya, jadi kita bisa mengorbankan perasaan. Tapi banyak di luar sana yang juga mengorbankan fisik. Ya, lu boleh bucin, tapi boleh bucin sebucin-bucinnya, tapi ya harus sewajarnya. Tapi menurut gue adalah bucin kalau misalnya dilandasin dengan rasa tulus tuh ya berbaliknya nanti ya tulus juga akhirnya. Iyalah, ya. Setidaknya kita sudah pernah merasakan kita sayang sama orang, kita tulus walaupun kita tahu kita mungkin kadang itu jadi bodoh gitu, tapi ya udahlah gitu kan. Oke, sekian dari gua Agam. Dan lu? Gue Faye. Oke, tetap stay di Kuyo Podcast. Bye.